Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, selawat buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah asar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 160, kata Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan atau siapa yang membuat atau melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 balasan seumpamanya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan kejahatan, kesalahan, pelanggaran, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalasi melainkan seumpamanya, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dirugikan atau dianiaya. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, Allah mengetahui segalanya, baik yang dinyatakan ataupun yang disembunyikan. Allah dengan ayat ini memotivasi atau mendorong umat manusia atau orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya
dan tidak melakukan keburukan sama sekali. Kenapa? Karena satu kebaikan akan diiringi oleh banyak kebaikan-kebaikan lainnya. Mulai dari kita melangkah dari tempat kita masing-masing berniat, kemudian berwudu, kemudian berdoa, kemudian berjalan menuju masjid, kemudian salat sunat, kemudian duduk sejenak berzikir, kemudian salat asar, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Itu semua kebaikan. Kebaikan. Dan itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, persoalannya adalah, benarkah manusia termotivasi ternyata memang ada yang termotivasi, tapi tidak sedikit yang termotivasi sama sekali, atau yang tidak mendapat motivasi sama sekali, atau tidak punya semangat sama sekali untuk melakukan ibadah. Malah dia lebih memilih perbuatan salah. Yang satu kesalahan yang kita buat akan diiringi oleh kesalahan-kesalahan yang lain. Manakala seseorang berbohong satu kali, maka demi menutupi kebohongan yang satu kali itu, maka dia harus berbohong berkali-kali. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau dia tidak berbohong, maka terungkaplah kesalahannya. Maka dia terus berupaya dan terus berupaya agar dia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Jangan-jangan itu juga di tengah keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, kita lakukan hal semacam itu. Berbohong satu kali, lalu kemudian mau ditanyakan oleh keluarga kita, istri kita, berbohong lagi. Di lain waktu ditanyakan lagi, berbohong lagi, terus menerus seperti itu. Maka semakin hari semakin banyaklah kebohongan dan semakin banyaklah dosa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa hati manusia itu bening sebening kaca. Manakala dia melakukan satu kejahatan, maka menempellah pada hati yang bening itu satu titik hitam. Itu dosa. Manakala dia terus dan berkali-kali melakukan kesalahan, maka kemudian akan menutupi hati yang bening itu. Maka boleh jadi di kemudian hari, sesuatu yang baik yang selama ini dipandangnya menjadi salah. Dan sesuatu yang selama ini dipandangnya tidak benar, justru itulah yang hari ini dipandangnya benar. Dan itu pula yang diperjuangkannya. Nah, jemaah yang berbahagia, coba perhatikan perimbangan antara lamanya kita hidup dengan lamanya kita hidup di akhirat. Allah menggunakan untuk dunia ini adalah ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Lalu untuk akhirat itu Allah menggunakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Kapan? Selama-lamanya. Artinya tidak ada batas. Tidak ada batas.
Jamaah yang berbahagia, kita semua ini meskipun banyak kesalahan pasti masuk surga. Cuma persoalannya akan disinggahkan terlebih dahulu di neraka. Untuk apa? Karena yang masuk surga itu adalah orang yang bersih, maka dia dibersihkan terlebih dahulu agar di kemudiannya dimasukkan dalam surga. Nah, jamaah yang berbahagia, berapa lamanya? Wallahu a'lam. Kalau banyak kesalahan, tentu lama dia di sana. Lama membersihkannya. Dia ketika menimbang, dia menipu orang. Itu kesalahan. Batas tanahnya sudah jelas, lalu kemudian dia geser sejengkal demi sejengkal. Akhirnya semua tanah orang lain itu menjadi tanahnya. Itu juga kesalahan. Nah, mengurusi tanah kita yang benar saja itu belum tentu mulus, apalagi mengurusi tanah yang memang bukan milik kita, yang bukan menjadi milik kita. Ditambah dengan yang saya katakan tadi, dia menimbang, si pembeli sudah melihat itu 1 kilo, tapi setelah dia sampai di rumah dia timbang lagi, ternyata hanya 8 on. Lalu yang 2 on kemana? Diambil oleh si penjual. Bisakah dia bertanggungjawabkan itu? Itu yang menjadi sulit. Yang milik kita sudah jelas-jelas saja masih akan sulit mempertanggungjawabkannya. Apakah lagi sesuatu yang bukan milik kita kemudian kita ambil, akan menjadi sulit urusan kita. Jemaah yang berbahagia, biar urusan ini tidak sulit, ambillah yang menjadi bahagian kita saja. Mana yang menjadi bagian orang jangan diambil. Itu akan menyulitkan urusan kita dengan Tuhan. Kalau sesama manusia ini bolehlah kita bisa menyelesaikannya. Manakala kita tidak bisa menyelesaikannya, kita panggil orang untuk menyelesaikannya, pengacara dan lain sebagainya. Tapi di akhirat masing-masing kita yang dipanggil itu berdasarkan nama. Si Anu, si B hadir, si C hadir. Nggak ada pendampingnya, nggak ada pembantunya. Dia yang harus menyelesaikan. Bermasalah harta bendanya, tahanlah. Al-Quran sudah menjelaskan sedemikian rupa, cuma kita saja yang lalai, tidak mau membaca, lebih suka membaca koran, lebih suka membaca bacaan yang lain. Al-Quran informasinya jelas. Informasi Al-Quran itu jelas. Bacalah itu. Bagaimana kita tahu sejarah Adam alaihissalam? Bagaimana kita mengetahui sejarah Fir'aun? Dengan Al-Quran yang menjelaskan. Berapa tahun jarak kita dengan Fir'aun? Lama, tapi penjelasannya itu otentik. Bacalah. Malah membaca Al-Quran itu dapat nilai, dapat pahala. Masa yang tidak ada pahalanya lebih kita sukai ketimbang yang ada pahalanya? Saya kira ada yang perlu diinstal ulang. Diinstal ulang. Biar ingatannya, biar seleranya, selera yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.